Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nuranisa, NPM 1204007 dari kelas 3A D4TI. Di sini saya akan menjelaskan terkait LSTM menggunakan bahasa Golang dengan dataset Iris. Nah, LSTM saya atau long short term memory ini pertama yaitu kita menggunakan struktur yakni hidden weight, hidden disease, output weight, dan output disease. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan fungsi make LSTM ini untuk membuat objek LSTM dengan menginisialisasikan parameter LSTM menggunakan ekspresi graph atau G ini. Terus lalu ada hidden size, lalu prime size ini ukuran inputnya. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan metode learn neighbors. Di sini untuk mengembalikan metode yang dapat dipelajari pada LSTM. Lalu penggunaan metode aktif juga digunakan untuk melakukan aktivasi pada model LSTM dengan input vektor dan hidden state sebelumnya dengan trap. Pada metode ini dilakukan perhitungan LSTM. Ini pada perhitungan LSTM dengan mengalihkan hidden weights dengan input vektornya. Lalu menambahkan hidden disease dan menerapkan fungsi aktivasi kan, dan kemudian dilakukan perhitungan output dengan perhitungan output dengan mengalihkan output weight-nya dengan hidden output dan menambahkan output disease dan menerapkan fungsi aktivasi sigmoid. Hasilnya dikembalikan dalam bentuk strat atau LS-mod yang berisi hidden state, hidden, dan outputnya itu cell. Ini. Lalu di sini juga menggunakan struktur LS-mod yang digunakan untuk menyimpan hidden state-nya dan yang diberi nama hidden dan outputnya yang kita beri nama cell pada LSTM. Nah, di sini juga terdapat metode prediksi yang digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model LSTM. Pada metode ini terlebih dahulu dibuatkan sebuah ekspresi graph baru, yakni G-nya, ini grafnya. Lalu kemudian dibuat Taylor X-nya untuk input modelnya, lalu dilakukan perhitungan output model dengan menggunakan metode aktif. Model dikompil menggunakan tab machine, lalu nilai input diset dan model dijalankan untuk mendapatkan prediksi. Hasil dari prediksi ini diambil menggunakan fungsi argmax dan pustaka Gorgonia dan dikembalikan dengan plot 64. Gitu. Baik, selanjutnya pada fungsi main sendiri ini yang pertama itu untuk membuka file iris-nya. Dan membaca dari data file iris dari file CSV-nya dan memisahkan antara input dan output-nya. Lalu memisahkan dataset menjadi data training dan data testing menggunakan di sini menggunakan split. Di sini menggunakan split dataset. Split dataset ini digunakan untuk memisahkan dataset menjadi data training dan data testing berdasarkan split rasio yang diberikan. Lalu fungsi ini juga mengembalikan input dan output untuk data training dan data testingnya. Nah, selanjutnya melakukan konfigurasi di sini parameter model LSTM seperti 6 kelasnya, jumlah kelasnya, lalu jumlah fitur, ukuran hidden state, dan jumlah effortnya, dan terakhir mini batch-nya. Nah, setelah itu melakukan menginisialisasikan model LSTM menggunakan fungsi make LSTM tadi. Selanjutnya
membuat placeholder untuk input S dan dan output Y modelnya, dan menghitung output model dengan menggunakan metode aktif. Dan menghitung loss menggunakan fungsi softmax cross entropy, dan mendefinisikan pembelajaran softmax dan mendefinisikan pembelajaran menggunakan optimizer Adam, dan melakukan loop training untuk beberapa approach. Nah, untuk mengacak urutan data training ini menggunakan shuffle dataset. Ini untuk mengacak urutan data dan output menggunakan algoritma Fish-Yates, dan fungsi ini mengembalikan input dan output yang telah diacak. Lalu melakukan loop mini batch training, mengkonversi data ke dalam tensor, menjalankan pembelajaran training, dan menggunakan tag machine. Nah, terakhir ini melakukan evaluasi. Di sini melakukan evaluasi model testingnya ini dengan data testing menggunakan fungsi evaluate model, atau yang berfungsi untuk menghitung akurasi model dengan membandingkan prediksi model dengan output yang sebenarnya. Fungsi ini mengembalikan nilai akurasi dalam bentuk plot 64. Nah, dengan menjalankan skrip ini, diharapkan model LSTM akan dilatih dengan training dari dataset IRIS dan kemudian dievaluasi dengan data testing untuk memperoleh akurasi model. Sayangnya untuk ini saya belum bisa menjalankannya karena komputer saya untuk Gorgonianya itu tidak bisa terdeteksi, sehingga di sini banyak library yang terdapat dalam Gorgonia itu tidak bisa gitu. Jadi menyebabkan error secara terus-menerus. Gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.